Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Ada Iren Margaret Silaban, Khairina Aulia, Lilis Karlina, Loki Orsmi, dan Tika Triwahyuni. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Eksplorasi Konsep Pembelajaran Menggunakan Buku Teks. Yang pertama adalah ilustrasi buku teks atau disebut juga dengan buku pegangan. Berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi dua buku teks adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pertanyaannya, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jawabannya, ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi 1. Biasanya, dalam melaksanakan suatu pembelajaran, kami menggunakan beberapa sumber rujukan, baik itu buku teks, internet, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan buku teks dapat menjadi acuan dalam pembelajaran. Tetapi, guru juga perlu mengembangkan materi pembelajaran lain yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran, serta dapat memberikan peserta didik kebebasan untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka. Peserta didik juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah karena mereka tidak hanya mengandalkan buku teks sebagai sumber informasi. Pertanyaan selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawabannya, ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Kami memilih ilustrasi 1 karena pada rancangan pembelajaran, guru seharusnya merancang pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, yang kemudian diturunkan secara spesifik ke tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ditujukan agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses pembelajaran adalah buku teks. Namun, seorang guru dapat menggunakan sumber belajar lainnya sebagai referensi dalam pelaksanaan pembelajaran seperti internet, jurnal, atau sumber belajar lainnya selain buku teks. Ilustrasi 1. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja siswa, namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Berdasarkan kedua ilustrasi di atas, ilustrasi mana yang sering digunakan oleh kelompok dan mengapa kelompok memilih ilustrasi tersebut? Adapun kelompok kami memilih ilustrasi 2 karena penilaian yang mencakup tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan karena hal tersebut memungkinkan evaluasi yang holistik dan menyeluruh. Dengan menggabungkan aspek-aspek tersebut, penilaian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pemahaman sikap dan keterampilan siswa terkait dengan materi dalam buku teks dan LKPD. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih mendalam terhadap kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Karena
Penilaian ketercapaian peserta didik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Seorang guru bisa saja menggunakan panduan penilaian pada buku teks jika memang sesuai dengan indikator ketercapaian yang harus dicapai setiap peserta didik. Namun, penggunaan buku teks tidak dapat digunakan apabila ketercapaian pada buku teks dan tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh guru berbeda. Sehingga sebaiknya guru menggunakan pengamatan unjuk kerja peserta didik untuk melaksanakan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan ketercapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya ilustrasi 1 yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan dalam urutan penomoran. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kami gunakan adalah ilustrasi 1. Menurut pendapat kelompok kami, yang menjadi fokus utama dalam suatu pembelajaran adalah ketercapaian peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Penentuan urutan tujuan pembelajaran juga harus memperhatikan konsep yang umum menuju ke konsep yang khusus, sehingga ketika menggunakan buku teks dalam pembelajaran, guru dapat memandu peserta didik sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran, serta memberikan kesempatan bagi guru untuk menggunakan sumber belajar lain untuk melengkapi materi yang ada di buku yang disesuaikan dengan relevansi kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik masa kini? Jawaban kelompok kami adalah, menurut pendapat kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik adalah ilustrasi yang pertama. Hal ini karena urutan penomoran pada buku teks belum tentu sesuai dengan urutan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru. Karena tujuan pembelajaran yang disusun guru sudah diurutkan sesuai dengan konsep sederhana, atau umum menuju ke konsep yang kompleks atau spesifik, sehingga sebaiknya penggunaan buku teks dalam pembelajaran menggunakan urutan tujuan pembelajaran bukan berdasarkan urutan penomoran pada buku teks, serta memberikan keluasaan bagi guru untuk dapat memilih materi mana yang hendak diberikan kepada peserta didik, yang tentunya disesuaikan dengan relevansi kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada ilustrasi pertama. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Selanjutnya untuk ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jawaban dari kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi pertama. Kami biasanya menggunakan lebih dari satu sumber belajar. Guru dapat menampilkan video yang berasal dari YouTube atau media lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sementara, buku teks merupakan panduan yang digunakan untuk merangkum ide-ide dan sebagai landasan pemecahan masalah dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut pendapat kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik adalah ilustrasi pertama. Hal ini karena menurut pendapat kami sumber belajar tidak hanya buku teks saja. Guru dapat menggunakan sumber belajar lainnya yang dianggap relevan dengan materi pembelajaran.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.